Halo semuanya, perkenalkan saya Sinta, salah satu case koordinator di Wonderland Consulting Australia. Saya harap teman-teman semua yang menonton video ini dimanapun kalian berada senantiasa dalam keadaan sehat. Selama perjalanan Wonderland Consulting sejak tahun 2010, salah satu kasus yang sering kami terima adalah kasus overstay visa Australia. Overstay visa adalah sebuah kasus di mana pemegang visa sementara tinggal di Australia hingga melewati batas periode izin tinggal yang diberikan. Sebagai contoh, Ayu memegang visa student dengan masa berlaku hingga tanggal 25 April 2024. Namun, pada tanggal 27 April 2024, Ayu belum kembali ke Indonesia dan tidak mengajukan visa apapun untuk mendapatkan izin tinggal di Australia. Contoh ini menunjukkan Ayu sudah overstay selama 2 hari, dan jika ini terus berlanjut, situasi Ayu akan sangat kompleks di Australia. Dan juga, dalam situasi ini mereka yang overstay di Australia dianggap sebagai penduduk ilegal, dan tentu saja hal ini bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Kami yakin tidak ada seorang pun dengan sengaja melakukan overstay di Australia. Namun, jika Anda sedang berada di situasi ini, pastikan Anda menonton video ini sampai akhir untuk melihat opsi apa saja yang Anda miliki. Dalam video ini, kami akan membagi informasi ke beberapa bagian, yaitu yang pertama, langkah pertama yang harus Anda lakukan ketika Anda overstay. Yang kedua, opsi yang tersedia jika Anda overstay kurang dari 28 hari. Yang ketiga, opsi yang tersedia jika Anda overstay lebih dari 28 hari. Dan yang keempat, opsi aplikasi visa onshore atau dari dalam Australia setelah Anda overstay. Yang pertama, langkah pertama yang harus Anda lakukan ketika Anda overstay. Langkah pertama ini mungkin terdengar kurang menarik untuk Anda, terutama jika Anda telah overstay selama beberapa tahun. Namun, pihak imigrasi Australia telah menerapkan sebuah pelayanan untuk kasus ini yang disebut Status Resolution Support Services atau SRSS. Pelayanan ini akan memberikan Anda kesempatan untuk memperbaiki status ilegal Anda di Australia dengan cara yang benar dan legal. Dalam skenario ini, pihak departemen tidak akan menahan Anda karena Anda menunjukkan niat untuk memperbaiki status ilegal Anda di Australia. Tentu saja Anda tidak ingin tinggal di Australia sebagai warga ilegal seterusnya karena hal ini akan mempersulit pengurusan visa Anda ke depannya. Jadi, sangat baik untuk mempertimbangkan langkah ini. Yang kedua, opsi yang tersedia jika Anda overstay kurang dari 28 hari. Membicarakan tentang opsi, perlu Anda pahami bahwa opsi yang tersedia akan berbeda tergantung pada kondisi jika Anda overstay kurang dari 28 hari atau lebih dari 28 hari. Jika Anda overstay kurang dari 28 hari, Anda masih bisa mengajukan aplikasi visa Australia. Opsi ini tergantung pada kasus dan juga background Anda. Selain itu, Anda harus pastikan bahwa Anda memiliki alasan yang kuat mengapa Anda overstay di Australia. Yang ketiga, opsi yang tersedia jika Anda overstay lebih dari 28 hari. Jika Anda overstay lebih dari 28 hari, situasinya akan lebih serius. Anda harus menghubungi Status Resolution Service dan mempersiapkan keberangkatan Anda menuju Indonesia. Jika Anda membutuhkan waktu lebih panjang untuk mempersiapkan keberangkatan Anda menuju Indonesia, Anda dapat mengajukan aplikasi Bridging Visa A. Anda harus pastikan bahwa telah meninggalkan Australia sebelum Bridging Visa A Anda expire. Jika tidak ada, Anda akan dilarang untuk memasuki Australia selama minimal 3 tahun. Yang keempat, opsi aplikasi visa onshore atau dari dalam Australia setelah Anda overstay. Opsi visa onshore atau dari dalam Australia tergantung pada apakah Anda mengalami penolakan visa sejak kedatangan Anda di Australia dan berapa lama Anda telah tinggal secara ilegal di Australia. Secara umum, aplikasi visa onshore atau dari dalam Australia mengharuskan Anda untuk memegang visa Australia secara legal. Namun dengan situasi overstay, tentu memenuhi kriteria ini tidak memungkinkan. Jika Anda tengah menjalin hubungan dengan warga negara Australia atau penduduk tetap Australia atau warga negara New Zealand yang memenuhi syarat, Anda mungkin masih bisa mengajukan aplikasi visa partner. Namun, perlu dicatat bahwa Anda harus memenuhi kriteria lain dan ada kemungkinan besar Anda akan terkena satu kondisi yang disebut dengan Section 48 bar. Anda harus memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan aplikasi visa partner di dalam Australia dan untuk memenuhi Section 48 bar. Kasus overstay adalah kasus yang sangat kompleks. Opsi visa yang tersedia juga sangat terbatas.
Dalam kasus ini, background dan riwayat imigrasi Anda ke Australia sangat berperan penting dalam menentukan opsi visa Anda dan apakah Anda masih bisa mengunjungi Australia setelah kembali ke Indonesia. Dalam kasus overstay, sangat disarankan untuk menghubungi agen migrasi resmi Australia untuk mendapatkan saran dan jawaban yang terbaik. Wonderland Consulting memiliki pengalaman yang sangat panjang dengan kasus overstay. Kami telah berhasil membantu klien kami dengan kasus overstay dalam menemukan opsi visa terbaik untuk mereka. Jika Anda saat ini sedang overstay di Australia, saran kami adalah segera menghubungi Status Resolution Service untuk memperbaiki status ilegal Anda di Australia. Atau, jika Anda sebelumnya pernah overstay dan saat ini ingin kembali ke Australia, Anda bisa menghubungi kami melalui kontak yang tertera di description box dan di kolom komentar untuk mendapatkan jawaban yang terbaik. Jika Anda ingin tahu informasi lainnya untuk bermigrasi ke Australia atau ingin tahu lebih lanjut tentang visa Australia tertentu, Anda bisa meninggalkan komentar di bawah dan request topik visa apa yang ingin kita bahas di video selanjutnya. Apabila nanti Anda memerlukan bantuan terkait masalah visa atau saran dan bantuan untuk mempersiapkan aplikasi visa atas nama kalian, jangan ragu untuk menghubungi kami. Anda dapat menemukan detail kontak kami di deskripsi video ini dan di kolom komentar. Wonderland Consulting dengan senang hati akan membantu Anda dengan kasus overstay visa atau jenis visa Australia lainnya. Konsultan kami selalu ada untuk semua kebutuhan visa Anda dan Wonderland Consulting siap membantu Anda. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kami untuk mendapatkan lebih banyak konten dan semua informasi terbaru tentang imigrasi dan visa di Australia bersama kami. Saya Sinta dari Wonderland Consulting. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!